Time to lavish your skin with a rich golden elixir that generously hydrates, foams, and fades away dark spots with DNA salmon and pearl gold that brightens and gives you that translucent, shimmering glow. Time to elevate your skincare routine to a luxurious level. NC Beauty White Lucent Gold DNA Salmon Serum. Nggak dikasih tahu nggak bisa tindakan tuh udah di ruang operasi. Udah dilukis-lukis gitu kan. Nah, persiapan apa aja lagi sih menuju Miss Grand International? Tadi kamu bilang catwalk sama Coach Go. Gimana sih catwalk sama Coach Go? Ada. Tentunya ada. Penasaran kan Ritasia kan punya putaran membanting itu kan? Iya. Nggak sabar loh Kak, kita loh. Strategi seorang Nova untuk bisa mencuat atau mencuri perhatian seorang Mr. Nawa. Kadang tuh sebenarnya agak pedas ya, sampai bikin istighfar gitu kan. Astagfirullahalazim gitu kan. Kesulitan seorang Nova Liana saat ini apa sih? Apakah dan juga dengar selain jualan pempek akhirnya kamu punya usaha baju? Iya, jadi kan aku tuh setelah pindah ke Palembang aku jadi model. Balik lagi di YouTube channel Miss Mega Bintang Indonesia. Di part yang kedua ini aku tetap akan ngobrol banyak sama Miss Grand Indonesia 2024 Nova Liana. Hai, it's your girl Supernova. Yes, kita balik lagi di episode kedua kali ini. Aku bakal bahas banyak setelah kemenangan apa yang terjadi karena pasti banyak persiapan. Terus aku juga bakal nanya tentang Miss Grand International ini host country-nya nanti siapa. Pokoknya kita akan bahas nih ya. Di episode kali ini tuh kita akan kupas tuntas persiapan seorang Nova. Oke, yang pertama gitu ya. Yang pertama, setelah memenangkan Miss Mega Bintang Indonesia 2024, apa aja sih yang berubah dalam kehidupan Nova? Dalam kehidupan aku pribadi itu yang pastinya semua. Karena yang pertama aku biasa tinggal di Sumsel gitu ya. Terus tiba-tiba aku pindah ke Jakarta. Setelah winner, nyampe sekarang aku belum pulang. Karena masih Aku belum pulang ya? karena masih persiapan. Jadi setelah winner itu kehidupan aku tuh benar-benar berubah. Yang di mana-mana tuh aku harus berusaha sendiri gitu kan. Kayak mau misalkan mau cari baju sendiri atau bahkan contoh kecil aja mau olahraga sendiri gitu kan, aku harus bawa kendaraan sendiri. Tapi sekarang kemana-mana aku nggak boleh sendiri, aku harus sama driver. Yayasan tuh pokoknya sangat sangat menjaga Queen Nova gitu ya. Pokoknya nggak boleh dia tuh naik online ya, nggak semuanya boleh sendiri, semua nggak juga boleh. tertata, training. Training. Tapi dengar bentar lagi juga pulang kan kalau nggak salah. Bentar lagi, jadi setelah Supernova, Yes. aku bakal pulang ke Palembang ya, belum pulang ke dusunnya, pulang ke Palembang dulu, ketemu sama regional director, sama tim Sumsel, sama tim aku ya sebelum aku menjadi winner Miss Mega Bintang Sumsel gitu. Kita akan ada syukuran bersama anak-anak panti dan sahabat-sahabat terdekat aku. Jangan lupa salam buat Ayu Berta ya. Iya, Ayu Berta itu ya. harus dipeluk erat tuh ya, karena Harus dorongan itu. dia ya. Jadi perasaan keluarga, teman-teman dekat kamu waktu tahu kamu pemenangnya, kamu ada video call dong, ada telepon dong, itu mereka kayak gimana? Ada. Jadi ya pertama pasti bangga ya Kak, bangga banget ya, kayak aduh kakak aku sampai nangis gitu, karena kakak aku datang, jadi satu-satunya keluarga aku yang datang. Dia datang sendiri sama sahabatnya, terus juga ada Babe Bimbo, agak sedih. Gak apa-apa, Karena orang tua, tisu hadir, kita di endorse nggak ini Bimbo ya, udah taruh dulu sini tisu, pegang aja. Gitu kan. Jadi keluarga aku nggak ada yang datang ya, karena berhalangan ya, karena terkendala. Terus juga, jadi satu-satunya keluarga aku yang datang itu kakak aku. Terus Babe Bimbo tercinta ya bersama Mbak Ajeng, Kak Ragil, itu semua datang karena mereka yang ngebantu aku benar-benar dari nol. Terus tentunya tim dari Sumsel ya, tim dari Mak Niko Korlang ya, regional director, semua datang, alhamdulillahnya ya. Jadi untuk kakak aku sendiri, aku bisa lihat langsung gitu kan,
terharu, dia sambil nangis gitu. Terus kalau orang tua aku video call itu setelah winner sehari apa 2 hari gitu baru video call gitu. Mereka Gimana? pada seneng gitu kan, karena setelah dari winner aku tuh langsung masuk TV, langsung masuk Brownies kan, langsung pada nonton. Terus aku bahagia banget dari orang tua yang dulu ikut deh iya ajang ikut ini, deh. Dede, Nah gitu terus ya. Kak, yang paling aku bikin aku tuh yang gimana tuh, tiba-tiba ibu aku itu didatangi wartawan untuk interview. Untuk interview. Di dusun disamperin. Iya, disamperin. Untuk diinterview masuk koran gitu. Dia menceritakan kisah aku dari kecil sampai aku bisa jadi winner. Gitu. Merinding banget, bener-bener perjalanan seorang Nova tuh siapa sih yang duga gitu ya. Kita cuman ngejalaninnya satu demi satu, ikutin arahannya. Ikutin arahan. Jadi aku tuh tipe anak yang disuruh A, B, C, ya udah aku ikutin. Disuruh A, B, C, ya udah asal memang baik untuk aku nggak akan menentang gitu. Disuruh ikut ini, aku ikut. Disuruh kuliahnya di sini, aku kuliah. Disuruh ini. Jadi sebenarnya dulu aku pengennya kuliah bukan di Palembang, aku pengennya ke Jogja. Oke. Tapi kata orang tua aku kejauhan. Nanti ibu sama ayah susah untuk ngejenguk ke sana katanya. Jadi di Palembang aja. Jadi kayak 3 bulan sekali orang tuaku datang ke Palembang. Gitu. Jadi setelah menang, euforianya yang pasti di dusun. Iya, tim langsung besar, heboh. Semua heboh banget. Heboh, apalagi ibu-ibu di penantian ya, di sekecamatan Pasma Air Keruh, itu pada heboh di Facebook. Di sama Facebook ya. Iya, di Facebook semuanya Nova gitu kan. Anak Sampai dusun penantian nih, anak Nova dusun anak ibu sis, Nova anak ibu sis. Ya. Karena ibu aku kan juga Ya, lumayan biasanya kalau di dusun ya. gitu kenalnya ya. Ibu si aku Nova juga anak lumayan siapa gitu. Iya, kan ibu aku juga lumayan dikenal karena seorang guru. Ibu aku tuh gurunya udah dari tahun 90 jadi banyak yang tahu. Pengabdiannya membuahkan hasil juga ya hari ini ya. Gitu. Lu terharu deh, episode kali ini ada nangis-nangis loh kita. Sampai akhirnya kamu tiba-tiba persiapan nih ya. Gak lama langsung terbang ke Bangkok ya kan, Langsung. bersama dengan Olive Olive sama Tawana. kan. But then sad news, kamu gak bisa langsung tindakan. Iya karena aku flu. Itu gimana perasaannya waktu itu, kayak udah siap, deg-degannya pasti udah ada tuh ya. Iya udah semua, udah dateng Udah konten, check up gitu kan. Terus besoknya apa 2 hari setelahnya Sorry, operasi kamu gak bisa gitu kan. tindakan gitu. Enggak dikasih tahu nggak bisa tindakan tuh udah di ruang operasi. Udah dilukis-lukis gitu kan. Udah dilukis-lukis apa yang harus diperbaikin gitu Tiba-tiba kan. Terus tiba-tiba karena kondisi aku flu nggak bisa, kalau Harus dipaksain di-hold kan dulu. katanya bahaya. Beresiko ya. Jadi dokter dari Masterpiece Hospital itu sendiri itu orangnya dokter-dokternya tuh bener-bener seprofesional itu. Iya. Mereka nggak mau maksain. Nggak boleh sekali-sekalian Kalau iya, gitu ya. mereka nggak mau maksain kayak oh ya udah yang penting dioperasiin aja nih anak kita. ini mereka Ini maunya enggak, yang mereka maunya bagus memberikan semua. yang terbaik. Jadi begitu. Jadi ditunda. Terus aku harus balik lagi dulu ke Jakarta. Udah jauh-jauh dateng ke Thailand 3,5 jam gitu kan di perjalanan. Ya ke Thailand itu perjalanan terjauh deh kayak dalam pesawat Dalam aku. hidup kamu ya? Iya, karena kayak ke Malaysia, Singapura kayak gitu kan kayak cuma Sebentar, 1 2 jam jam, gitu, sama. 2 jam kayak bener-bener sebentar. Ke Thailand tuh sampai kayak jauh banget ya ternyata gitu. Terus ternyata gagal, batal gitu Terus ya. batal di hold ya, terus aku balik ke Jakarta, terus Kak Ivan Penyembuhan dulu, ya Kak Ivan kasih ini ya, kasih suster datang ke rumah gitu berapa kali gitu. Langsung penanganan Iya, langsung ya. Kak Ivan kasih. Terus juga sembari nunggu aku bener-bener fit, aku latihan catwalk sama coach dog gitu. Okay. And then the good news is she is here. The operation is already done with this beautiful nose. And apalagi selain hidung ada pengerjaan? Brace. Oh, Iya. jadi ada juga pengerjaan Iya. di area-area itu Iya. guys ya. Nah, mau nanya dong, setelah operasi itu bagaimana kamu melihat diri kamu? Pasti kan dibilangnya apa ya? Kita tiap hari ngaca nggak tuh ya, tiba-tiba Iya. kok mancung? Kok beda? Itu Tiba-tiba gimana? jadi kayak pertama pas buka perban gitu kan masih bengkak gitu kan. Aduh kok aku imut banget gitu ya. Kok aku imut banget. Nah terus pas udah kempes itu kan sekitar seminggu atau 2 minggu gitu, 10 hari pokoknya. Iya, Ya, lumayan lama 10 kalau hari itu atau ya. 2 minggu gitu dia baru kempes. Terus aku tuh jadi kecanduan ngaca. jadi Kecanduan selfie ya. iya, jadi kayak dari samping sini, dari samping tuh kayak aduh Is ya.
kok bagus banget gitu loh, kayak bener-bener kayak kadang aku ngerasa kayak kalau lagi make up full kayak gini, kok aku kayak Barbie ya. Tapi langsung Kak Ivan tuh kalau satset ya, Iya, belum kempes pun langsung photoshoot kan? Langsung photoshoot kemarin. Langsung Tapi pas photoshoot. photoshoot itu udah lumayan kempes. Udah lumayan kempes iya. lah ya. Karena kalau hidung itu kan lumayan ngenanya ke pipi juga. Iya, jadi kemana- agak cabi segala kitanya. macam. Tapi look at her now gitu. Ini after berapa sebulan Nana ya? Ini 3 minggu. 3 minggu ya, 3 minggu. Udah almost 1 month. Ya, Iya. post surgery langsung best gitu ya. Nah, persiapan apa aja lagi sih menuju Miss Grand International? Tadi kamu bilang catwalk sama Coach Iya, Do. Gimana iya, sih iya. catwalk sama Coach Do? Kalau sama Coach Dog pastinya orangnya seru banget ya, Coach Dog cantik. Seru banget ya. Ini udah kelas keberapa ya sampai hari ini ya kamu ya? Kayak udah 5 ya? 6 apa Udah lebih? 10. Oh justru ya. lebih oh karena nggak lebih sering di post lah ya kalau yang Iya, aku belum pernah sampai sekarang Coach Dog belum mau post ya, ya. masih rahasia. Ada sesuatu Penasaran kah? kah? Ada sesuatu kah? Ada. Ah, tentunya ada. Penasaran kan Ritasia kalian? kan punya putaran Tunggu. membanting itu kan? Iya. Ih nggak sabar loh kak kita loh, spill dikit lah apa kek gitu ya. Latihannya udah yang pakai gaun panjang gitu-gitu udah juga. Ada apa udah. masih pakai training clothes aja? Training clothes ada pernah juga pakai gaun ya sekali sama ya sama bikini Selendang-selendang gitu gitu-gitu. Selendang belum. Tapi kalau kalian mau lihat ya jalan aku, pokoknya kalian perhatiin aja jalan Coach Dog gimana kurang lebih nanti gitu lah. High hope loh, aku langsung karena Do itu best gitu. Menurut aku catwalknya Do itu best. Kalau yang- Perhatiin bagian kalau kakinya ya. angkatan tahun lalu itu Chessy Mose menurut Iya. aku 11-12 sama Doni. Iya. Aku ekspektasinya tinggi banget sama Nova ya berarti. Ya, Pokoknya boleh kalian ya. kalau mau liatin catwalk aku ya, karena sekarang belum di post ya, kalian perhatiin dulu bagian kakinya Coach Dog ya, kurang lebih lah. Kita berharap semua yang baik, yang cantik. Ya, kalau kata Doya cantik. Cantik. Gitu ya. Oke. Perjalanan terjauh kamu kan ke Bangkok. Iya. 3,5 jam 3,5 lebih lah ya. jam. Itu menurut Naik kamu pesawat jauh. ya. Nah, iya. Tapi kan tahun ini host country-nya belum tahu nih kemana. Iya. Itu tuh gimana sih? Dak-dikduk gak sih kalau tiba-tiba nih misalkan Amerika ya atau di Amerika mana ya gitu. gitu. Itu gimana kamu nanti? Ya, yang pertama pastinya karena belum pernah merasakan Long flight, flight, iya belum pernah merasakan long flight. Ya paling mungkin aku bakal tidur di Jaga pesawat. kesehatan lah ya. Iya, yang jelas save my energy kan selagi bisa gitu. Terus juga karena belum tahu host country-nya di mana, dak-dikduknya tuh udah dari sekarang tuh kayak, aduh kapan ya, di mana ya? Kami tuh juga udah sebenarnya Miss Grand itu udah ada grup di Instagram, Oke. ya sesama finalis gitu. Dan mereka tuh juga belum ada yang tahu kapan. Karena biasanya Di gini, mana? kalau kita tahu host country-nya di mana, biasanya tuh kita research kan, belajar kayak Iya, tentang country itu apa. iya. Minimal belajar sapaannya lah ya. Minimal belajar sapaannya. Kalau ini tuh belum tahu ya. Belum sama sekali. Kita nantikan update dari Miss Grand International 2024. Semoga yang terbaik juga untuk seluruh finalis ya. Karena kan kalau finalis atau international competition, they need to like get visas for some people iya, kan. iya. Buat some country kan itu hard to get juga kan. Semoga Apalagi aku juga belum pernah ke daerah sana kan, ke daerah-daerah Eropa harus ngurus visa. Betul. Semoga aja yang terbaik pokoknya. yes, amin, amin, amin. Persiapan fashionnya deh, kan akan ada national kostum. Iya. Kamu udah ada kepikiran belum sih kayak, cuman di angan-angan kamu aja, Iya. kayaknya kalau internasional aku mau yang kayak gini deh, kayaknya kayak gini cantik. Kamu kan bunga kan, menurut aku itu ikonik sih, ikonik banget karena waktu aku Bawa lihat bunga ya. terus kan kamu udah gerakan gini kan, Iya, ya iya. kan? Itu cantik bukan main beneran. Masya Allah, Nah, terima itu kasih kamu loh. tuh ada kepikiran gak sih untuk yang internasional aku kayak gimana ya gitu? Untuk yang ke internasional semuanya aku percayakan sama yayasan, sama Kak Ivan. Udah pasti tahu ya yang terbaik untuk seorang Nova itu gimana. Jadi kalau kalian penasaran ya tunggu. Pasti bakal ada kejutan-kejutan manja untuk Terakhir kalian semua. kali itu Ritasya itu bawa berapa baju Kak Dardo?
5 Wow. koper. Kita lihat seorang supernova ya. Iya. Kita akan menjerit nggak sih Kak di country tersebut, ada ya? Kak Ivan, tolong aku diajak lagi ya Kak. Siap menjerit aku Kak di sana Kak. Aduh. Ini karena semakin panas, Ya. aku akan bertanya langsung tentang sesajen, sepil suara netizen. Oke, Jadi udah banyak apa banget nih yang tuh? nanya-nanya aku. Yang pertama nih lumayan serius menurut aku. Strategi Nova Oke. untuk menang, of course ya, pasti kita Untuk targetnya menang, menang ya. ya. Untuk menang MGI itu seperti apa sih? Karena kan MGI ini semakin keras menunjukkan bahwa dia mencari seorang bukan hanya brain, beauty dan Beauty, behavior, tapi juga bisnis kan. Bisnis, iya. Kalau dari Nova, seorang sastra Inggris yang punya advokasi untuk pendidikan juga dan segalanya. Pendidikan bahasa Inggris. Nah, Iya. itu gimana strategi seorang Nova untuk bisa mencuat atau mencuri perhatian seorang Mr. Nawat? Oke, jadi kan Miss Grand International itu kan dari sebelum-sebelumnya tuh yang pemenangnya ya bisa kita lihat tuh kayak yang bener-bener terkenal gitu ya, yang bener-bener bisnis banget gitu kan. Tapi beauty queen itu bukan hanya sekedar itu. Yes. Beauty queen bukan sekedar hanya itu. Kita lihat aja dari slogannya Miss Grand International ya, Stop War and Violence. Jadi, you guys, can you imagine if the world without education bakal jadi seperti apa? Langsung dijawab sama seorang Nova. Ini by the way buat teman-teman di rumah lagi-lagi ini karena kita lagi ada di rumahnya Gria Nugraha Cisi nih yang besar banget nih. Jadi kalau ada suara-suara jedar-jedar suara apa gitu ya. That's okay, that's fine. Karena kita ini tempatnya gede banget. Iya. Swear buat kalian yang nggak tahu ini kita lagi ada di Gria Nugraha Cisi di mana nih badan-badan beauty queen Miss Megabin Indonesia nih dipahatnya di sini gitu ya. Dibentuk jadi pribadi yang proporsional di sini gitu. Jadi kalau kalian dengar suara jangkrik, suara ini kan rumah syuting guys, gede Iya. banget gitu. Jadi just okay ya. Dijawab tadi balik lagi sama Nova. Sorry tadi aku Iya. terkaget-kaget suara Iya. pintu juga gitu. Dunia ini tanpa Pendidikan bakal jadi gimana? Bakal jadi sehancur apa? Jadi kita lihat lagi kan, Stop War and Violence. Jadi sesuai dengan slogannya ya. Jadi itu yang akan menjadi Iya. strategi seorang Nova Iya. menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan dan saya Dan gitu ya. iya, Liana Nova Liana, as a beauty, Beauty queen, queen. from Indonesia gitu dia harus iya, as a beauty queen from Indonesia and also as educator ya, future educator from Indonesia to the world maybe. jadi bisa ya. Jadi seorang beauty queen and educator dia akan menunjukkan juga bahwa di Miss Grand International ini sayalah orangnya gitu lah ya. Kita berdoa semoga semua advokasinya, semua perjuangannya dan juga impian kamu dan juga mungkin orang tua ya yang sudah dibangun Iya, di dusun, iya. ada TK apa tadi Kamboja. Iya, TK PAUD Kamboja. TK PAUD Kamboja ini juga semakin besar, semakin dilihat orang dan juga amin. manfaatnya jadi banyak untuk Amin. bukan hanya bangsa Indonesia tapi juga sampai dengan internasional. Iya, amin. From Indonesia to, To the the world. world. Gitu kan. Ya, mantap. Pertanyaan pertama tadi udah dijawab ya, strategi Nova itu dia akan membawa tentang advokasinya dia tentang pendidikan juga bagaimana Iya. pendidikan itu dapat menghentikan war dan juga violence Iya. gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari Aulia Pauli. Kesulitan seorang Nova Liana saat ini apa sih? Apakah haters yang membuat kamu rada sulit atau karena kan kita nggak pernah tahu ya seorang beauty queen tuh kesulitannya apa sih? Kan ada yang kesulitannya aku sulit untuk maintain the body shape gitu Oke. atau maintain berat badan. Kalau seorang Nova Liana tuh kayak gimana? Kalau untuk aku pribadi ya Kak, kesulitan dari aku itu gimana caranya bukan untuk sekarang ya, tapi untuk nanti. Gimana caranya aku itu harus memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Aku nggak mau ngecewain Kak Ivan, aku nggak mau ngecewain yayasan ya. Jadi sekarang aku tuh bener-bener banyak banget kelas ya. Banyak kelas mulai dari pagi sampai malam gitu. Tiap hari
Tapi ada sih kadang kayak dalam seminggu tuh sehari atau 2 hari tuh kelasnya itu cuma 1. Rehatnya lebih Iya, banyak. rehatnya. Balance lah ya. Iya, jadi gitu. Terus juga kayak kesulitannya mungkin untuk bertemu keluarga ya, ada yang jauh gitu ya, beda Karena pulau situasi ya, lagi beda padat pulau. lah ya. Jadi untuk saat ini kesulitan atau mungkin struggling yang lagi Iya. diemban seorang Novaliana itu adalah training dan untuk memberikan yang terbaik bukan hanya untuk yayasan Kak Ivan tapi juga diri. Indonesia. Yes, dan juga tentunya untuk kamu sendiri Untuk ya. diri Gak boleh ada sendiri. penyesalan nanti Gak kan di boleh. hari Grand Final Miss Grand International. Oke, nice, ini banyak banget pertanyaannya, aku pilih-pilih dulu ya. Tanggapan mengenai 4B tadi udah dijawab sama Nova. Ada dari Agung. Nova, kami wong Palembang ikut bangga awak menang. Katanya Oke. gitu. Oh Terima iya, kasih Agung. ngomongin Palembang katanya kamu dulu jualan pempek. Iya, jadi waktu SMA, Heeh. sebelum aku pindah ke Palembang ya, aku di dusun. Jadi SMA itu aku tuh diajarkan sama orang tua aku, kamu tuh bentar lagi bakal tamat, bakal selesai. Terus juga mau kuliah pasti jauh, karena di dusun aku nggak ada. There's no campus in my hometown ya. Jadi I should move to the other city ya. Terus I decided to move to Palembang ya. Terus sebelum itu udah diajarkan sama orang tua aku kerja keras, kerja keras dan menabung. Jadi SMA aku tuh jualan pempek, bawa ke sekolah. Bahkan juga aku jual ke guru-gurunya kayak, "Ibu, Bapak, kalau mau pesen pempek." Jadi aku sistemnya bukan jualan yang aku bawa enggak ya, gitu. udah Jadi pesenan aku ya? kayak siapa yang mau makan pempek jualan aku, kalian harus pesan dulu. Gitu. Jadi dari SMA sudah Iya. berusaha untuk menghidupi juga diri sendiri Diri ya. sendiri. Oh gitu. Dan juga dengar selain jualan pempek akhirnya kamu punya usaha baju. Iya, jadi kan aku tuh setelah pindah ke Palembang, aku jadi model. Yang mana selalu berurusan dengan fashion. Jadi lama-kelamaan jadi suka. Jadi suka, terus berhubung aku model ya, aku berusaha untuk buka kan fashion juga ya. Tapi khusus baju cewek, dan pertama buka, aku foto katalog modelnya diri aku sendiri. Modelnya diri aku sendiri. Kalau kalian nggak percaya guys, bisa cek di Instagramnya @tajrava, TAJRAVA, Tajrava. Oh, Itu foto-foto katalog, ini fotonya aku sendiri sama aku dibantu sama temenku. Oh jadi itulah usaha kamu, tapi sekarang berarti lagi di hold dong? Karena Aku hold dulu karena aku mau fokus untuk kompetisi. Oke, jadi seorang Nova ini selain dia fokus di pendidikan juga, dia juga sempat berjualan pempek dan sekarang lagi di hold dulu, tapi masih akan berjalan dong nantinya Masih, kan? tentunya Semoga pasti. nanti bisa makin besar-besar Amin, juga semoga ya. punya store ya, karena sekarang tuh masih online. Masih Tadi online. namanya apa, Rafa? Tajrava. Jadi itu tuh kayak gabungan antara nama aku sama kakakku kan, Berta Nova kayak gitu. Karena bukannya berdua. That's new information juga buat kita. Jadi ternyata Nova ini punya account fashion clothing gitu lah ya. Namanya Tajrava, boleh dicek langsung di Instagram ya. Pertanyaan berikutnya untuk kamu dari Ahmad Farhan 02. Sampai sejauh ini, setelah kemenangan kamu itu berarti udah berapa bulan ya? Hampir 3 bulan? Udah 2 bulan ya kalau 2 bulan nggak salah ya? 2 bulan. Persiapan kamu menuju internasional tuh udah sejauh apa sih, boleh tahu nggak? Sejauh apa ya? Sejauh mata memandang. Aduh, cantik. Kayak menurut kamu nih, make up, kamu udah berapa persen dan harus bisa sampai berapa persen gitu? Kalau make up kayaknya aku masih di 50% ya. Aku sebelumnya tuh make up tuh bagian mata itu kayak ngeblok ya bahasanya. Aku nggak tahu kalau kurang ngebaur ya, kurang ngebaur. Terus udah kelas kemarin sama TR-nya ya. Terus udah lumayan bisa gitu kan. Tapi aku tuh belum bisa ngebentuk mataku tuh gimana caranya kelihatan agak lebih panjang gitu. Kalau soal ngebaurnya aku udah bisa sekarang, tapi ngebentuknya itu masih gimana butuh ya? latihan-latihan Iya, lagi gimana ya? ya? Jadi aku butuh extra learn.
Iya. Nah itu guys, jadi persiapannya Nova ini kan banyak nih, selain juga Kak Ivan, selain juga acara-acara TV, Iya. acara-acara yayasan Iya. gitu ya, Fitting-fitting, fashion show, show, terus banyak. kamu latihan catwalk, Latihan public makeup, speaking, speaking, Q&A, hairdo, banyak. banyak banget as a beauty queen gitu yang harus dipersiapkan. Tapi aku sangat menikmati itu Kak, karena itu benar-benar bermanfaat ya. Ya. Bukan cuma untuk saat berkompetisi, Ya. tapi untuk bermanfaat untuk diri aku juga dan Bekal. kedepannya. Iya, apalagi yang itu termasuk skills. Ya, termasuk skills. Jadi kayak, wah aku dapat ilmu dikasih sama Kak Ivan, aku benar-benar dibekalin sedemikian rupa. Terima kasih. Ada juga yang nanya nih, kira-kira nanti, kamu udah jawab belum sih nasional kostumnya? Kira-kira kamu udah ada bayangan belum sih mau kayak gimana? Ya tadi aku bilangnya, aku percaya sama yayasan mau gimana. Apa temanya guru kali, lucu kali ya? Lucu Temanya, juga ya. temanya guru gitu ya, bawa-bawa buku gitu. Buku lagi kan, buku. Siapa tahu ya, kita nggak pernah tahu ya. Cuman kan tetap ya, yayasan dan taste-nya Kak Ivan itu benar-benar beda. Nova dari Harry Noel 26. Dia Noel loh. Enggak ya, salah. Kapan nih Nova photoshoot yang bener-bener wow, dari awal menang nih katanya lagi nungguin banget. Oke, pada nggak sabar ya. Yes, gimana? Jadi Ini kan kemarin lagi proses penyembuhan juga ya. Terus sebenarnya aku udah photoshoot, tapi masih di hold ya. Oke. Jadi kalian tinggal tungguin aja, tungguin tanggal mainnya. Iya, bakal diupload di waktu yang tepat. Aduh, ini rata-rata, ada yang nanya, Nova tingginya berapa? Dari MyBBY2N, tingginya berapa? Sama sekarang berat badannya berapa? Tingginya berapa dan berat badannya berapa? Berat badan aku 176 Berat cm. badan? Oh, berat badan. Tinggi badan. Tinggi badan aku 176 cm. Terus berat badan aku waktu winner ya, waktu crowning. Waktu crowning itu aku 53, sekian menuju ke 54. Terus sekarang kalau masih pagi-pagi belum makan apa-apa 50, tapi kalau udah makan siang 51. 50 itu mirip-mirip aku lah, setengah paha. Itu kamu memang sengaja diet atau gimana sih? Aku enggak sengaja diet sih Kak, cuman kayak karena setelah operasi itu kan efek obatnya kan kayak bikin agak sedikit buncit gitu ya, karena kan obatnya agak keras kan, painkillernya kan. Jadi kayak, ya aku nggak mau buncit. Jadi lebih yang ringan-ringan gitu-gitu ya. Kalau untuk siang sama malam aku tuh dari dulu makannya tetap gitu-gitu aja. Aku lebih perhatiin makan di pagi harinya apa. Gitu. Aku nggak mau konsumsi gula di pagi hari kayak gitu. Jadi kayak aku makan buah, telur rebus gitu-gitu. Untuk menghilangkan kebuncitan-kebuncitan. Dari mana buncitnya kalau berat badannya 50 ya netizen ya. Mungkin netizen yang sepakat sama saya boleh komen kali ya di YouTube channel ini ya. Di mana kebuncitan 50 kg itu bisa jadi itu loh Kak, tips loh. Pagi-pagi telur rebus, gitu ya. buah gitu kan. Ya. Protein gitu, serat, vitamin udah ada semua. Saya berjuang gitu ya. Ada yang nanya, Yuko, sorry kalau agak sensitif, ntar bakal diimplan gak ya? Udah sayang. Tapi kita memperbaikin ya, enggak too much. Jadi seadanya, seestetik mungkin lah ya. Seestetik mungkin, secukup natural. Mungkin, iya betul. Jadi nggak yang terlalu gimana gitu ya. Gitu. Sesuai porsi lah. Kanova dari FYI World 2024. Kanova respon kakak menanggapi komentar yang jahat gimana Kak? Aku takut kakak down. Astagfirullahalazim. Pertama ya istighfar. Pertama aku istighfar. Astagfirullahalazim. Karena mau kayak gimana pun nggak ada satupun yang luput dari komentar jahat lah ya. Itu kamu gimana sih menanggapinya? Kalau aku pribadi menanggapinya, haters itu adalah orang yang memberikan perhatian lebih dengan kita. Jadi mereka tuh benar-benar memperhatikan kita kurangnya apa, bagusnya apa gitu kan. Jadi haters itu tuh sebenarnya dia tuh peduli sama kita, makanya dia memberikan masukan. Contohnya, Nova, kamu jangan fotonya itu terus dong,
kayak jangan fotonya fierce terus dong, sesekali mingkem, dia bilang kayak gitu kan, kayak oh berarti mereka ini pengen perhatian, ya. berarti mereka selalu memperhatikan aku secara nggak sadar, berarti kalian tuh mensupport aku, mencintai aku, terima kasih semuanya. Jadi Nova justru menanggapi semua haters itu dengan oh berarti aku makin banyak yang sebenarnya sayang ya. Sayang, perhatian sama aku. Beda-beda. Iya. Ada yang ibu sayang dengan kasihnya, tapi ada ibu yang sayang juga dengan rotan ya. Gitu ya. Kayak mereka sayangnya tuh dengan mengkritik ya. Kadang kritiknya kadang tuh sebenarnya agak pedas ya, sampai bikin istighfar gitu kan. Astagfirullahalazim gitu kan. Tapi balik lagi berarti kalian perhatian sama aku, kalian sayang sama aku, yang mana yang baik aku ambil, aku jadiin pelajaran, aku jadiin motivasi. Yang kalimat-kalimat yang seharusnya nggak harus kalian ketik, itu ya udah aku hapus aja dari memori aku. Gitu ya. Jadi Nova sendiri menanggapinya justru oh ternyata banyak yang memperhatikan, dan berarti masih ada ruang untuk kamu improve ya. Karena mungkin kadang-kadang walaupun ketikannya jahat misalkan gitu ya, atau terlalu lugas lah atau apa adanya, tapi kadang-kadang oh iya ya boleh juga aku coba ya. Iya gitu, boleh juga. Kan, gitu jadi kayak kan kita tuh nggak akan pernah tahu kita kurangnya di mana. Dengan adanya haters, mereka kan yang memperhatikan kita secara agak berlebih ya. Jadi karena mereka tuh memperhatikan kita itu bener-bener diperhatiin banget gitu kan. Mereka tahu celah kita. Nah jadi dari mereka setelah tahu celah kita juga secara nggak langsung juga bakal tahu dong, oh ternyata aku kurangnya di sini, aku bisa memperbaikin itu. Jadi untuk haters lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi juga. Lagi, itu tanda cinta kalian terhadap aku. Terima kasih. Tapi mungkin lebih tepatnya untuk semua pendukung Nova dan juga Indonesia, Beauty Indonesia, adalah lebih baik untuk kita mendukung semua tanpa menjelekkan gitu ya. Ada alangkah baiknya kalian itu kalau memberikan kritik dan saran dengan kalimat yang santun kalau bisa. Ya. Santunnya gimana? Santun kalau enak bisa. Enak lah dengar dia ngomong santun, langsung jelek gitu ya. Mungkin jadi jemari netizen ini sekarang dari yang mau ngetik lagi, enggak deh, enggak jadi yang jahat-jahat, yang baik-baik. Santun. Gitu ya. Dan bukan hanya kepada queen-queen dari Miss Mega Bintang ya, tapi seluruh. Ke semua. Gitu ya, karena kita bener-bener menjaga, karena Indonesia ini dilirik banget sama international ya. Jadi gimana cara kita membangun netizen yang harmonis, yang saling support, saling bahu-membahu. Iya, sesuai dengan negara kita dong. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan kawin lagi. Oh, bukan. Bercerai kita runtuh. Jadi jangan lupa bersatu seluruh bersatu netizen. Semuanya ya. Nah, ini kita waktu podcastnya udah panjang banget. Ini yang terakhir sebelum aku mengakhiri podcast kita, ada nggak sih kalimat ucapan makasih untuk seluruh netizen, Kak Ivan, yayasan, orang tua atau segalanya, boleh silakan. Baik, yang pertama aku mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Kak Ivan telah memberikan kepercayaan yang besar ini. Terima kasih Kakak, aku akan berusaha memberikan yang terbaik. Tanpa adanya Kakak memberikan kepercayaan ini, Nova itu nggak akan pernah menjadi Nova yang sekarang, tetap menjadi Nova yang dulu. Terus aku juga mau terima kasih banget sama orang tua aku yang selalu mendorong anaknya untuk selalu semangat menjalani hidup ya. Walaupun hidup itu sesulit apapun itu selalu dikuatin. Aku juga mau mengucapkan I love you for my beloved sister ya, Ayu Berta. Karena dia itu yang selalu nge-backup. Jadi pas di Palembang itu kan kita tinggalnya berdua aja udah orang tua. Jadi apapun itu selalu di-backup sama kakakku. Terus juga untuk Yayasan Dunia Mega Bintang, untuk semua tim ya, terima kasih banyak untuk selalu siap sedia ketika dibutuhkan, ketika kita butuh bantuan, kita butuh masukan, atau apapun itu kalian selalu baik memperlakukan queen-queennya. Terima kasih banyak juga untuk para pageant lovers, Supernova fanbase ya, Supernova lovers. Aku di sini mengucapkan terima kasih kalian selalu mendukung aku dari aku di regional atau bahkan dari kapanpun itu kalian sudah tahu aku hidup ya di dunia ini. Aku terima kasih untuk doa yang baik-baik, dukungan yang baik-baik dari kalian ya. Itu sangat
bermanfaat untuk aku dan sangat-sangat mempengaruhi ya. Apalagi afirmasi-afirmasi yang baik itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi untuk kalian semua, aku di sini mohon dukungannya, aku mohon doanya dari kalian. Doakan terus yang terbaik untuk aku pribadi, queen-queen yang lain, untuk queen semua di Indonesia. Mari kita doakan sama-sama. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita Indonesia. Yeay, itu dia hari ini bersama dengan Nova Liana. Aku tahu banget banyak banget netizen di rumah yang masih penasaran lagi dengan nanti kamu Natkosa seperti apa, desainernya siapa aja, acaranya bakal ngapain aja, di mana. Pokoknya kita nantikan semua update-nya dan juga foto-foto shoot yang tadi dibilang lagi di hold nih sampai dengan nanti posting di apa ya, dibakar habis netizen. Pokoknya semuanya kita tunggu aja, kita dukung terus semuanya, terutama Nova Liana di Miss Grand International 2024. Kita berdoa yang terbaik, semoga mahkota Gayatri ditukarkan dengan mahkota pertama Miss Grand International 2024. Amin. Amin. Mahkota pertama untuk Yayasan Dunia Mega Bintang. Amin. Gitu ya, kita doakan semoga yang terbaik untuk Nova Liana. Thank you semuanya udah nonton, sampai jumpa di podcast lainnya. Bye bye.